Ekaristi yang ditetapkan oleh Kristus dilestarikan oleh gereja pada saat ini, di mana melalui Ekaristi inilah kita berjumpa dengan Yesus yang hadir memberikan hidup itu bagi kita. Dia tidak hanya memberi roti, tetapi Dia memberikan anak. Hari ini pula kita akan mendukung di dalam keluarga kita, anak-anak kita yang akan menerima sakramen komunion yang pertama. Mereka telah disiapkan oleh para pendamping, pengajar, supaya siap, layak dan pantas, sekaligus juga dengan akal budi dan iman memahami Ekaristi tidak sekedar ritual upacara lahiriah, tetapi sungguh misteri kasih Tuhan yang dirayakan, yang hadir menyapa anak-anak ini di dalam kehidupan. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita siapkan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyadari segala dosa dan kesalahan kita di depan Tuhan. Dengan rendah hati kita mohon ampun agar kita pun di dalam merayakan Ekaristi layak dan pantas menyambut. Saya mengaku
memberkati perayaan ulang tahun yang sudah ini. Beliau senantiasa diberi rahmat, keberkahan dan kesehatan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang berikut ini, Putra mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan. Bimbinglah kami selalu mengagungkan misteri Kristus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Haleluya. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada turun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu pada turun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa engkau berpegang pada firman yang atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang membimbing engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang besar yang tidak ada airnya.
Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Puji
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging putra manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus anak-anak yang menerima sakramen komunian yang pertama setelah keluarga, selamat pagi. Pada hari Jumat kemarin, saya ke Purwokerto lalu acara dalam rangka mengisi sesi untuk panitia kreatif. Turun dari mobil, saya langsung masuk ke taman kencing. Sudah selesai kencing, lalu buka pintu, tidak bisa dibuka pintu kamar mandi. Saya sudah berusaha, sudah kalau tidak bisa. Saya sudah mulai deg-degan kencang. Saya coba ambil kunci mobil, ternyata tidak ada yang ibunya tajam atau langsung mobil semua untuk kunci mobil tidak bisa digunakan. Saya coba nyontek lagi, tidak bisa. Saya coba tarik paksa ke dalam, tidak kuat. Kalau saya udah 3 menit belum berhasil terbuka. Mulai muncul ketakutan. Jangan sampai saya jadi martir di kamar mandi. Nanti tersebar kabar ditemukan seorang perempuan di kamar mandi terkunci. Sambil saya berpikir, saya akan siapkan minta tolong. Sembari saya berusaha mencoba membuka pintu itu. Selain berpikir siapa yang akan saya telepon ke Komanda atau ke panitia ini, saya mudah-mudahan tidak ada yang mendengar suara pintu itu bergetar. Sambil saya berdoa kepada Tuhan,
tolong memberkati. Sambil berusaha, lalu yang berpatah hati itu tidak persis hilang, tapi lama sekali. Akhirnya berhasil keluar dari kamar. Tidak hanya lega sudah kencing, tapi lebih leganya adalah berhasil keluar dari kamar. Itu saya naik, lalu saya lihat rumah, rombongan lapor, kunci kamar mandi, terus lalu itu cerita kemarin yang cerita kemarin pagi, Sabtu pagi di perayaan Sabtu Imam, saya menawarkan permohonan kepada umat yang hadir. Ada cerita tentang dua orang yang saling bercerita. Salah satunya mengatakan bahwa Tuhan itu aku tahu. Dia lanjutkan lagi, Tuhan itu ada dan dia ada. Dia lanjutkan cerita. Tuhan itu persis ada ketika hidupku hancur, ketika hidupku tidak baik-baik saja, ketika aku berada dalam kesulitan, Tuhan ada. Tetapi Tuhan tidak ada ketika aku ada, ketika aku sedih. Dia yang bercerita itu kemudian bangkit berdiri dari duduknya, lalu memandang jauh ke depan. Tidak terasa dia meneteskan air mata di dalam keringat, di dalam sunyi. Salah satunya di kemudian berdua. Ketika aku melihat dia meneteskan air mata, aku sadar bahwa dia tidak sedang meragukan Tuhan di dalam hidupnya, tetapi dia sedang kecewa pada dirinya sendiri. Ketika hidupnya hancur, hidupnya tidak baik-baik saja, hidupnya menderita, dia bisa begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika bahagia, senang, baik-baik saja, begitu mudah melupakan. Ceritanya selesai. Saya menghubungkan pengalaman saya di kamar mandi dengan cerita tadi. Saya tersadar bahwa ternyata Tuhan itu saya rasakan begitu dekat ketika saya sedang tutup atau saya merasakan bahwa kalau saya masuk ke kamar mandi lalu kencing selesai, pintu sudah terbuka biasa saja, saya tidak akan menyebut nama Tuhan di kamar mandi. Dia baik. Ke kamar mandi, shower, beres, buka pintu, buka tulis kamu. Saya tidak akan menyebut Tuhan di situ. Tapi ketika saya rampung di situ, tapi mulai sudah dibuka, mulai mengalami ketakutan. Jangan-jangan saya dibuka ini. Waduh, kok isi maksud ditemukan di kamar mandi. Mulai muncul seperti itu. Lalu Tuhan mulai dipanggil. Tuhan, kok ini bisa dibuka? Kok saya bisa keluar dari kamar mandi? Saya disadarkan dari peristiwa itu bahwa ternyata saya begitu dekat dengan Tuhan ketika saya sulit, ketika saya butuh pertolongan Dia, ketika saya menderita, ketika saya cemas, ketika saya takut. Saya dengan mudah kemudian akan mengatakan, Tuhan tolong bantu saya, Tuhan tolong beri jalan keluar, Tuhan tolong
pemuda tadi, dia memaknai bagaimana hidupnya selama ini. Ternyata dia begitu mudah di dalam kisahnya tadi. Dia begitu mudah untuk menjadi dekat dengan Tuhan ketika benar-benar hancur hidup. Ketika dia berada dalam kondisi tidak baik-baik saja hidup. Tetapi ketika bahagia lupa dengan Tuhan, tidak ingat Tuhan. Dan itu sungguh menyapa saya. Dan semoga juga membantu kita untuk merenungkan, iya benar juga, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu menjadi sangat dekat dengan kita ketika kita benar-benar membutuhkan Dia. Ketika kita berada dalam kesulitan di dalam hidup, kita baru nyebut Tuhan, Gusti Yesus, bahwa aku tolong bantu. Engkau hadir di sini Tuhan, menyertai keluargaku. Persis ketika saat-saat seperti itu, ada yang kita sulit ucapkan. Tapi ketika aman, lancar, Tuhan itu jauh dari depan. Saya mengajak kita memaknai hari-hari dan Kristus ini untuk melihat bahwa Yesus Tuhan kita tidak hanya dekat dengan kita. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pertolongannya kepada kita. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan berkatnya kepada kita, tetapi lebih dari sekedar dekat, lebih dari sekedar memberi. Dalam tanda kutip berkat, pertolongannya, bantuan, apapun. Tetapi melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Ia menyebut dan menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Dan di dalam Ekaristi ini, Ia mengorbankan. Jadi Dia tidak hanya memberikan pertolongan, Dia tidak hanya memberikan bantuan, Dia tidak hanya dekat dengan kita, tetapi Dia memberikan hidupnya untuk kita. Ini yang bagi kita perlu kita terus bahwa ternyata Yesus tidak hanya sekedar memberikan pertolongan, Yesus tidak hanya sekedar memberikan rahmat berkat-Nya, tetapi Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dan di dalam Ekaristi ini kita menerima Dia yang memberikan hidupnya kepada kita, bukan sekedar memberikan berkat-Nya kepada kita. Ia memberikan dirinya, Ia memberikan keperluan dan keseluruhan hidupnya bagi keselamatan. Oleh karena itu tidak menjadi kehilangan makna atau kehilangan hal-hal yang bersifat material di dalam kehidupan kita ketika kita mau hadir untuk menerima Dia yang mau tinggal di dalam hidup kita masing-masing. Karena ketika Dia ada di dalam hidup kita, berkat-berkatnya itu menyertai. Jadi kita tidak hanya meminta berkatnya, tetapi mari kita membiarkan Dia hadir di dalam hidup. Kita tidak hanya meminta pertolongannya, tetapi membiarkan Dia hidup di dalam hidup. Karena melalui Tuhan dan melalui Dia kita akan mengalami hidup selalu. Di dalam Injil dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka makan.
Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hanya di dalam Ekaristi kita makan roti hidup itu. Di luar Ekaristi itu, maka hanya di dalam Ekaristi kita menerima hidupnya secara utuh, penuh, hadir di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, anak-anak yang menerima sakramen komuni yang pertama dan kita semua yang sudah kerap merayakan Ekaristi, mari kita baharui perspektif iman kita tentang Ekaristi. Ekaristi tidak hanya sekedar perayaan, tetapi Ekaristi adalah menerima Dia yang sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita. Seluruh komuni suci, hosti suci, bukan sekedar benda suci. Karena sudah diberkati atau di dalam doa imam terjadi proses transubstansiasio, perubahan dari roti biasa, anggur biasa menjadi tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya itu, hosti anggur bukan benda suci, tetapi hosti anggur adalah Kristus sendiri. Maka kalau kita memaknai ini dan mengimani ini, bahwa hosti anggur yang kita sambut bukanlah benda suci, tetapi Kristus sendiri, kita perlu menempatkan diri dan mawas diri bagaimana kita menyambut Kristus di dalam hidup. Sekali lagi, hosti yang kita sambut di dalam Ekaristi bukan benda suci, tetapi Ia adalah Kristus. Refleksi ke belakang yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita menerima Kristus di dalam Ekaristi. Kita mulai melihat merayakan Ekaristi berarti mulai dari awal sampai akhir di dalam perayaan Ekaristi. Begitu ya. Kapan Ekaristi dimulai? Kapan Ekaristi dimulai? Ketika nyanyian pembuka itu sudah dinyanyikan, itulah penanda bahwa Ekaristi dimulai. Di dalam katekisme kita diajar untuk mempersiapkan Ekaristi terlebih dahulu melalui kehadiran kita lebih awal di dalam katekisme 5 minggu di bulan Mei ini. Salah satunya ini demikian. Kita diajar untuk hadir lebih awal ketika kita mau merayakan Ekaristi. Kenapa? Sekali lagi, karena Ekaristi bukan sekedar perayaan atau ritual. Dalam konteks liturgi gereja, tetapi Ekaristi berarti kita menerima Kristus yang menyerahkan hidupnya kepada kita, bukan menerima benda suci. Kapan Ekaristi selesai? Ketika nyanyian telah selesai. Kita ada. Itu berarti Ekaristi selesai. Gereja juga mengajar, jangan langsung mengambil doa secara pribadi, bersyukuri berkat itu, lalu jadi atau menjadikan Ekaristi sumber kekuatan di dalam kesejahteraan selanjutnya. Jadi refleksi belakangnya seperti ini, ketika kita memakai tentang Ekaristi sungguh merupakan kehadiran Kristus yang menyerahkan hidupnya kepada kita. Di dalam Ekaristi kita tidak menerima benda suci, kita menerima Kristus yang mengorbankan hidupnya bagi kita. Dan karena Kristus yang menyebut dirinya sebagai akulah roti kehidupan, hanya itu yang mampu membawa kita pada hidup
selama dimuliakan Tuhan ini dan sepanjang masa. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan upacara pengambilan penerimaan calon penerima pemerintah. Saudari-saudara sekalian, saya sudah mengadakan ini beberapa anak yang telah dibaptis waktu mereka masih kecil akan menerima komunitas kudus untuk pertama kalinya. Mereka datang ke tempat ini dengan diantarkan oleh orang tuanya atau wali mereka yang belum membaptiskan mereka. Maka mereka juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh para orang tua tersebut. Diperbolehkan menerima sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan Ekaristi untuk pertama kalinya. Menanggapi permohonan Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya kepada anak-anak ini, apakah yang kalian minta dari gereja yang kudus? Untuk kami bagian gereja perjamuan bersama seluruh gereja dan diberi harapan oleh Yesus, sehingga kami menjadi satu dengan Dia, dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, serta dengan Bapak Ibu serta saudara semua. Syukur kepada kesaksian pembina dan orang tua. Sebelum mengajukan permohonan para orang tua ini, perkenankan saya bertanya kepada para pendamping, para pengajar atau pembina. Apakah menurut saudara-saudari, anak-anak itu telah dipersiapkan dengan baik untuk merayakan peristiwa penting ini dan menerima komunitas suci? Benar, Romo. Anak-anak ini telah mempersiapkan diri dengan rajin dan antusias untuk merayakan peristiwa istimewa dalam perjalanan iman mereka ini. Mereka dengan tekun mengikuti pendampingan untuk memahami makna komuni yang pada hari ini untuk pertama kalinya nanti akan mereka terima. Selama beberapa bulan, mereka telah mengikuti berbagai bentuk persiapan komuni pertama ini. Mereka juga berjanji untuk melanjutkan pengenalan mereka akan Yesus dan tekun mengikuti perayaan Ekaristi. Sekarang dengan penuh gembira, mereka mohon bantuan doa dan teladan kami, para orang tua dan pembina, agar mereka makin hari semakin mengimani dan mengasihi Tuhan Yesus dan melaksanakan ajaran kasih. Terima kasih atas kesaksian para pembina, para pengajar. Saya bahagia dengan sumber anak-anak ini yang menyatakan diri menerima komunitas yang pertama. Saudara-saudari terkasih, sejak waktu yang lalu permohonan orang tua anak-anak ini telah menerima sakramen baptis, yaitu ketika mereka masih kecil. Pada saat itu pertumbuhan dan perkembangan iman mereka dipercayakan pendampingannya kepada para orang tua dan wali baptisnya. Sekarang sebelum anak-anak ini diperkenankan menerima komunitas yang pertama, perkenankanlah saya atas nama gereja meminta pertanggungjawaban Anda semua sebagai orang tua terhadap tugas yang dulu mereka sanggupi. Apakah Bapak dan Ibu sebagai orang tua mereka telah mendidik anak-anak ini dalam iman kepercayaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan memberikan teladan hidup Kristiani sejati kepada mereka? Dengan bantuan rahmat Allah, dengan segala kemampuan yang ada pada dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami, kami telah berusaha dengan sekuat tenaga mendidik dan dalam diri mereka agar menjadi orang beriman Katolik yang sejati.
ini anak-anak ini pada masa selanjutnya. Bapak Ibu, orang tua, wali, para calon pemilih pertama yang terkasih, atas nama gereja saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi dan mengangkat anak ini datang ke sini untuk menyambut pemilih yang pertama. Dengan senang hati saya akan mengabulkan permintaan Bapak Ibu. Dalam pernikahan ini, anak-anak akan menerima pemilih yang pertama, tubuh dan darah Kristus. Dan sebab itu, tidak seperti orang tua wajib mendukung mereka dalam segala hal, termasuk dalam doa. Maka marilah kita serahkan anak ini kepada Yesus agar mereka diberkati, dirangkul dan boleh tinggal dalam kasih-Nya dan boleh untuk semakin mencintai Yesus di dalam hidup mereka. Silakan para menikmati. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak kami ini kepada kami semua sebagai orang tua mereka. Kami telah mencari tugas untuk mendidik, membimbing dan mengajar mereka dengan penuh kasih sayang, agar mereka mengenal segala kebaikan serta bersedia menjadi pengikut-Mu yang sejati. Kami kenangkan saat mereka masih kecil, setiap waktu yang lalu, kami telah membawa mereka kepadamu melalui sakramen pemandian suci, agar mereka diselamatkan dalam iman kepadamu. Dalam lubuk hati kami berdoa agar Engkau sendiri berkarya dalam diri mereka dan memberikan kepada mereka kehidupan ilahi. Pada hari ini, kami kembali datang kepadamu, membawa mereka, anak-anak yang kami cinta, menyerahkan mereka yang hari ini akan mulai menerima tubuh dan darah-Mu, serta ambil bagian serta penuh dalam perayaan GKRI. Pada hari ini, kami mohon agar Engkau berkenan menjadi makanan dan minuman sejati yang memberi mereka kekuatan untuk mampu menerima dan menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang Katolik melalui segala tindakan dan tingkah laku mereka. Ya Yesus, bantulah mereka mengatur kehidupan mereka dalam cinta-Mu, cinta yang Engkau ungkapkan dalam Tuhan-Mu yang istimewa, yang dapat berbuah persembahkan di kayu salib, dan kini senantiasa dihadirkan kembali dalam setiap perayaan. Kami berjanji akan senantiasa berjuang agar mereka tidak pernah menjauhkan diri dari hadapan-Mu, dan akan berusaha sekuat tenaga membantu mereka menemukan Engkau melalui panggilan hidup mereka masing-masing. Kami akan membimbing mereka untuk selalu terbuka pada Dia, teristimewa ketika mereka memasuki jenjang kedewasaan dan harus menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Ya Yesus, nyatakanlah bahwa kami demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita semua akan membaca janji perpisahan bersama dengan para calon penerima pemilih pertama ini. Semoga melalui pembacaan janji baptis ini, iman kita makin bertumbuh baik, bertumbuh subur, dan pada akhirnya mampu menghasilkan buah-buah baik dalam kehidupan. Silakan kita semua menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi saya beri. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak undang-undang setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menentang segala nafsu buruk dan kejahatan dalam diri saudara, keluarga, lingkungan kerja, dan di tengah masyarakat tempat saudara hidup? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari senantiasa mengupayakan kebenaran, keadilan, dan menyederhanakan pola hidup? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menentang hal jelek masa kini dalam
dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ya, kami percaya. Saya saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Pertanyaan ini secara khusus untuk dijawab oleh anak-anak para calon penerima Roh Kudus pertama. Sementara kita semua menyatakan nyanyian syukur kepada Tuhan. Anak-anak terkasih, percayakan kamu bahwa dalam sakramen baptis yang telah kalian terima, kalian sudah disucikan, diangkat menjadi anak-anak Allah dan disatukan sebagai warga gereja. Ya, kami percaya. Percayakan kamu bahwa dalam komuni suci, kalian menyambut Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepadamu. Ya, kami percaya. Gereja menjika kamu untuk selalu taat dan setia serta terbuka pada kehendak Tuhan. Ya, kami berjanji. Berjanjikan kamu selalu mengikuti teladan Yesus untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu. Ya, kami berjanji. Semoga Allah kuasa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Dia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Dan kami terciki dengan air suci. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon. Bagi keadilan dan kerukunan,
Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajaran, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Bagi perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah, Tuhan kehidupan, terangi para pemimpin bangsa yang tengah bertikai, agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan rencana kematian, menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian tidak dibangun melalui ancaman timbal balik atau melalui senjata yang menanggung kehancuran, penderitaan dan kematian, tetapi hanya melalui dialog yang masuk akal, otentik dan bertanggung jawab. Kami mohon. Segera yang menerima sakramen komunion pertama dari Ekaristi ini, kiranya Kau memberikan rahmat iman, agar mereka sungguh yakin dan percaya bahwa Kau hadir dalam Ekaristi. Kau memberikan hidup bagi kehidupan mereka, supaya melalui menyambut konsumsi hidup dan keselamatan bersama sungguh menjadi milik mereka. Dampingi selalu para orang tua di dalam dari kehidupan, agar mereka mampu bertekun di dalam iman dan mewariskan iman kepada anak-anak di dalam ketekunan dan keteladanan. Mari kita Allah Bapa yang Maha Kudus, pilihlah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mengusulkan kalian kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan segala Ekaristi. Amin.
Amin. Tuhan bersama-mu. Dengan pelanggaran Kristus Tuhan kami dalam perjamuan kami bersama para rasul, Dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba yang tak berdosa, yang tanpa sempit sebagai Tuhan ujian dan sembuh, untuk tetap meneruskan kebenaran akan salib yang menyelamatkan. Engkau memutuskan kami beriman dengan memberikan santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menggelisah bumi dengan bersatu dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap kemeja sakramen yang sungguh menakjubkan, agar dengan diberi kelembutan rahmat-Mu kami beradu ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru memuji Engkau, dan kami bersama seluruh memuji Kau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah ini kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan yang tiada keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Kristoforus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dalam kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Sang Putra Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para ratu dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada Allah. Semoga kami semua berkenankan serta memuji dan memuliakan Dia dengan penataan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran bersama Dia di dalam Maria, bagi dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam Amin.